Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas. Nah, hereditas sendiri itu artinya berhubungan dengan masalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai hukum Mendel. Nah, silahkan disimak ya. Nah, kita mulai dengan pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Nah, nama Mendel mungkin tidak asing di telinga kita. Ya, Mendel ini merupakan bapak genetika. Nama aslinya adalah Gregor John Mendel. Beliau dijuluki sebagai bapak genetika karena beliaulah yang pertama kali melakukan penelitian mengenai proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, di dalam penelitiannya ini, Mendel menggunakan kacang ercis sebagai objek penelitiannya. Jadi, kenapa Mendel memilih kacang ercis itu ada beberapa alasan. Yang pertama, kacang ercis itu berumur pendek. Nah, dengan umur yang pendek, maka dia gampang diamati, ya, bagaimana perubahannya, sehingga Mendel memilih kacang ercis. Kemudian yang kedua, kacang ercis ini dia mudah tumbuh dan disilangkan. Dan kemudian yang ketiga, dia dapat melakukan otogami. Otogami ini adalah penyerbukan sendiri. Jadi walaupun tanpa bantuan manusia, kacang ercis ini bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian yang keempat, kacang ercis ini memiliki 7 sifat beda yang mencolok. Nah, dengan adanya sifat beda yang mencolok ini, maka Mendel bisa melakukan beberapa persilangan ya dengan sifat beda yang berbeda-beda. Nah, yang dimaksud di sini sifat beda itu adalah sifat yang membedakan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Misalnya ya, pada kacang ercis. Ada kacang ercis yang berbunga ungu dan ada yang berbunga putih. Nah, itu disebut satu sifat beda. Kemudian ada lagi sifat bedanya antara lain, ada yang batangnya tinggi, ada yang batangnya pendek. Kemudian ada yang warna bijinya kuning dan ada yang berwarna hijau. Selain itu ada lagi bentuk biji ya, bentuk biji bulat dan kisut dan beberapa macam sifat beda yang lain. Nah, karena alasan itulah Mendel memilih kacang ercis sebagai objek penelitiannya. Nah, di sini kacang ercis mungkin disebut juga dengan kacang kapri atau kacang polong ya, yang sehari-hari kita kenal dengan kacang polong. Nah, jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana pewarisan sifat yang dilakukan oleh Mendel sampai dia dijuluki dengan sebagai bapak genetika. Nah, kita lihat ya di sini kita lanjut dengan istilah-istilah persilangan. Jadi sebelum saya melanjutkan mengenai persilangan pada hukum Mendel 1 dan 2, kita bahas dulu tentang beberapa istilah persilangan ya yang nantinya bakalan sering kita gunakan. Sebelumnya jangan lupa ya di like, di share, dan di subscribe. Nah, istilah yang pertama parental. Parental ini disingkat dengan huruf P besar, ini merupakan induk atau orang tua atau individu yang akan kita silangkan nantinya. Ya, jadi dia disimbolkan dengan huruf P. Kemudian yang kedua gamet, disimbolkan dengan huruf G. Gamet ini ada dua, gamet jantan, ini simbolnya ya. Ini gamet jantan dan gamet betina. Jadi jantan itu seperti ini, betina seperti ini. Jadi ini nantinya bakalan sering kita pakai. Jadi tolong diingat-ingat ya simbol untuk gamet jantan dan gamet betina. Kemudian F filial. Filial ini disingkat dengan F ya. F ini merupakan keturunan atau anak atau individu hasil persilangan dari parental. Nah, di sini ada F1, jadi di persilangan sebentar kita akan pelajari tentang F1 atau F2. Biasanya hanya sampai F2 ya. F1 itu apa? F1 ini maksudnya adalah keturunan di generasi pertama. F2 adalah keturunan di generasi kedua dan seterusnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah genotip. Genotip ini adalah sifat yang tidak tampak ya, sifat yang tidak tampak yang menyebabkan munculnya fenotip. Jadi fenotip ini ada karena adanya genotip. Nah, genotip ini ada kata gen di depan, gen ya. Jadi genotip ini adalah gen. Genotip itu adalah susunan gen yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Jadi di sini ada contohnya K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Nah, inilah yang disebut dengan genotip. Jadi genotip itu dia dilambangkan dalam huruf-huruf, biasanya A sampai huruf Z. Sedangkan fenotip ini adalah sifat yang tampak, jadi kebalikan dari genotip. Fenotip ini muncul karena adanya genotip. Jadi genotip tidak tampak, fenotiplah yang tampak.
Fenotip ini merupakan ekspresi dari genotip. Jadi di sini dikasih contoh ya. K besar, K kecil, ini genotip. Nah, nanti yang muncul adalah rambut keriting. Ini fenotip. Jadi keriting ini adalah fenotip, sedangkan K besar, K kecil ini adalah genotip. Gen yang membawa rambut keriting, ya. Jadi makanya disebut genotip itu tidak tampak karena dia adalah gennya, sedangkan fenotip ini adalah ekspresi dari genotip, yaitu keriting. Jadi K besar, K kecil itu adalah genotipnya, sedangkan keriting yang bisa kita amati itu adalah fenotipnya. Oke, kemudian ada istilah gen dominan dan gen resesif. Nah, gen dominan adalah gen yang menutupi penampakan sifat gen resesif. Jadi namanya saja dominan, dia lebih kuat, lebih berpengaruh. Jadi kalau kita bandingkan dominan dan resesif, dominan lebih berpengaruh dibandingkan resesif. Kapan gen dominan dan gen resesif muncul bersamaan, maka sifat yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Nah, gen dominan ini dilambangkan dengan huruf kapital. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutupi penampakan sifatnya oleh gen dominan, ditulis dengan huruf kecil. Saya kasih contoh ya. Misalnya K besar, ya. Jadi misalnya gen K besar ini adalah untuk rambut keriting, ya. Jadi artinya K besar ini sifatnya dominan. Kemudian gen K kecil ini untuk rambut lurus. Nah, dalam hal ini kita bisa baca K besar dominan terhadap K kecil, keriting dominan terhadap lurus. Nah, kalau misalnya nanti di persilangan muncul K besar, K kecil, maka sifat yang muncul ini adalah sifat keriting. Ya, bukan keriting lurus ya. Jadi yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan. Jadi karena K besar itu adalah keriting, maka nanti sifat yang muncul keriting. Yang K kecil ini tertutupi. Nah, itu yang disebut dengan gen dominan. Jadi dia menutupi gen resesif. Sedangkan gen resesif adalah gen yang ditutupi oleh gen dominan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kapan gen resesif ini muncul? Nah, gen resesif ini muncul kalau dua-duanya huruf kecil. Misalnya K kecil. Nah, ini baru muncul rambut lurus. Kapan ada K besar, maka yang muncul adalah keriting. Nah, seperti itu ya. Jadi, gen dominan disimbolkan dengan huruf besar, gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi, yang resesif ini baru muncul kalau dua-duanya gennya adalah resesif, huruf kecil. Ya, tapi kalau misalnya ada satu huruf besar, maka yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh gen dominan atau yang lambangnya huruf besar tersebut. Oke ya, semoga bisa dipahami ya mengenai gen dominan dan resesif. Nah, sekarang ada istilah homozigot. Homo artinya sama, zigot. Jadi artinya zigotnya sama. Pasangan gen dengan alel yang sama. Di sini dikasih contoh K besar, K besar. Ini disebut homozigot dominan. Ini sama-sama K besar, ya, makanya disebut homozigot. Homo artinya sama. Dominan, kenapa dominan? Karena dua-duanya huruf besar. Ya, jadi tadi simbolnya gen dominan itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Kemudian di sini ada istilah lagi homozigot resesif. K kecil itu homozigot resesif. Homo artinya sama, jadi sama-sama K kecil, ya, jadi resesif. Makanya disebut homozigot resesif karena dia simbolnya huruf kecil. Oke, lanjut. Heterozigot. Hetero artinya berbeda, zigot. Jadi zigotnya berbeda. Contohnya di sini K besar dan K kecil. Jadi ada satu K besar, ada satu K kecil. Jadi kapan dia bercampur antara gen dominan dan gen resesif itu disebut dengan heterozigot. Ya, kalau sama-sama huruf besar atau sama-sama huruf kecil maka dia disebut homozigot. Kalau berbeda, satu K besar dan satu K kecil atau huruf besar dan huruf kecil maka dia disebut dengan heterozigot. Oke ya, semoga bisa dipahami agar nantinya lebih gampang dalam masalah persilangan. Oke. Kita lanjut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel ada dua. Yang pertama adalah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 ini dikenal juga dengan hukum segregasi atau pemisahan gen yang sealel. Nah, hukum Mendel 1 ini bisa kita ambilkan contoh pada persilangan monohibrid. Mono artinya satu, hibrid artinya persilangan. Jadi yang disebut dengan persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Jadi tadi saya sudah jelaskan sifat beda itu yang mana. Contohnya misalnya kita ambil warna bunganya atau misalnya tinggi dan pendek, ya, itu disebut dengan sifat beda. Nah,
Itu untuk hukum Mendel 1. Jadi penerapan hukum Mendel 1 ini bisa dilihat pada persilangan monohibrid. Kemudian hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 ini dikenal dengan independent assortment of gain. Nah, di sini disebut dengan hukum pemisahan bebas. Nah, menurut hukum Mendel 2, pada pembentukan sel gamet, gen-gen sealel akan memisah secara bebas dan akan mengelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Nah, itu disebut dengan hukum Mendel 2. Di sini contohnya bisa kita lihat nanti ya pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid di artinya 2, hibrid persilangan jadi persilangan dengan 2 sifat beda. Jadi ini lebih rumit dibandingkan dengan persilangan monohibrid yang 1 sifat beda. Nah, nanti kita akan lihat di contoh ya, bagaimana perbedaan antara persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid untuk aplikasi dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kita mulai dengan yang pertama ya, persilangan monohibrid untuk hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang menggunakan satu pasang sifat yang berbeda. Jadi satu macam gen yang berbeda. Kemudian contohnya di sini kita langsung masuk contoh. Persilangan kacang ercis berbatang tinggi galur murni ini ya, T besar dengan kacang ercis berbatang pendek, T kecil. Jadi ingat ini disebut dengan homozigot. Kenapa homozigot? Karena T besar, jadi lambangnya sama. Dihasilkan F1 kacang ercis berbatang tinggi, T besar, T kecil. Nah, ini disebut heterozigot. F1 disilangkan sesamanya, artinya T besar, T kecil, akan menghasilkan F2 dengan rasio genotip tinggi, batang tinggi berbanding batang pendek itu 3:1. Nah, di sini artinya soal ini sudah menjelaskan kalau katanya kita silangkan T besar dengan T besar, dan T kecil itu F1-nya nanti T besar, T kecil. Ini sudah ada hasilnya, tinggal kita jalankan bagaimana sampai dia menghasilkan perbandingan 3:1 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana diagram dari persilangannya. Ya, sebelum kita lanjut, yang perlu diingat di sini dia bilang di sini persilangan kacang ercis berbatang tinggi galur murni. Nah, ingat kalau galur murni itu sama dengan homozigot ya. Homozigot itu lambangnya sama, T besar, T kecil ya. Oke. Nah, di sini diagram persilangannya ya, kita buat diagram persilangannya parental disingkat dengan P. Ini untuk betina, T besar disilangkan dengan ini adalah tinggi, disilangkan dengan T kecil. Ini adalah pendek. Nah, jadi T besar ini untuk tinggi, T kecil ini adalah untuk pendek. Jadi ini disebut homozigot ya, karena dia sama-sama huruf besar atau sama-sama huruf kecil. Nah, kemudian dari parental ini kita lanjut ke gamet. Gamet ini gamet jantan itu adalah T besar. Jadi bagaimana cara membentuk gamet? Di sini T besar itu sama ya, jadi sama-sama T besar, jadi gametnya cuma satu. Jadi kita tulis di sini T besar untuk gamet betina. Sedangkan dari gamet jantannya, karena di sini juga sama T kecil, jadi kita cuma tulis satu kali T kecil. Nah, itu gamet ya. Jadi ini T besar dari gamet betina, T kecil dari gamet jantan. Kemudian untuk F1, keturunan di generasi pertama. Kita gabungkan antara gamet betina dan gamet jantan. Jadi T besar, T kecil. Nah, ini ya, penggabungan antara gamet jantan dan betina. Nah, inilah keturunan F1-nya. Ini disebut genotip T besar, T kecil. Nah, dari genotip T besar, T kecil ini dia akan memunculkan fenotip, yaitu tinggi 100%. Jadi artinya semua keturunannya hasil persilangan berbatang tinggi dan berbatang pendek homozigot, dia akan menghasilkan F1 heterozigot, yaitu tinggi 100%. Kenapa tinggi? Karena tinggi dominan terhadap pendek ya. Jadi makanya di sini yang muncul tadi sifatnya tinggi ya. Jadi di sini kalau ada yang bertanya kenapa sampai T besar T kecil ini tinggi, karena yang muncul adalah sifat yang dibawa oleh T besar, yaitu tinggi dominan, karena tadi dominan menutupi gen resesif. Oke, kemudian di soal tadi dikatakan bahwa F1 disilangkan sesamanya. Oke, saya kembali ke soal dulu ya. Di sini disebut bahwa ini ya, jika F1 disilangkan sesamanya akan menghasilkan F2. Jadi kita silangkan sesamanya F1. Jadi
artinya T besar, T kecil disilangkan sesamanya. Ini adalah parental kedua. Jadi kita buat lagi persilangan untuk parental kedua. Kita silangkan T besar dan T kecil untuk gamet betina, betina, dan T besar, T kecil untuk jantan. Nah, kenapa sama? Karena tadi di soal dikatakan F1 disilangkan sesamanya. Jadi T besar, T kecil disilangkan dengan T besar, T kecil. Gametnya, jadi cara membentuk gamet lagi ya. Nah, karena ini berbeda, T besar dan T kecil, maka gametnya ada dua. Ini berbeda kan? Jadi yang pertama adalah T besar, kemudian gamet yang kedua adalah T kecil. Jadi ingat cara membentuk gamet. Kalau dia berbeda seperti ini, gametnya ada dua. T kecil dan T besar. Jadi apapun simbolnya ya, apapun simbolnya, misalnya A besar, A kecil, maka ini nanti gametnya A besar dan A kecil. Kecuali kalau misalnya dia sama seperti tadi di awal, yang ini T besar, maka gametnya cuma satu. Jadi misalnya A besar, maka ini gametnya cuma satu, A besar saja. Atau A kecil, maka ini juga gametnya cuma satu, A kecil saja. Tapi kalau dia hetero atau heterosigot ya, ini gametnya ada dua, T besar dan T kecil. Nah, demikian juga dengan untuk jantan, T besar juga dan T kecil. Nah, itu untuk gamet. Nah, selanjutnya kita untuk membuat individu F2, keturunan di generasi kedua, kita buat diagram papan catur. Ini disebut diagram Punnett ya. Kita membuat diagram seperti ini. Cara membuat diagram itu tergantung berapa jumlah gamet. Jadi kalau di sini gametnya ada dua, kita bikin kolom 3 dan baris 3 ya. Jadi ini nanti kita akan pindahkan ya. Nah, jadi coba diperhatikan ya cara membuatnya. Jadi ini yang bagian sini adalah untuk gamet betina, yang di bagian bawah di sini adalah untuk gamet jantan. Nah, sekarang kita pindahkan ini ya, kita pindahkan masuk ke sini, yang ini juga ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat gamet betina kita isi T besar ini ya. Jadi makanya di sini warnanya saya samakan warna pink. Kemudian T kecil. Nah, T kecilnya diisi di sini. Kemudian selanjutnya di kolom yang ini ya, T besar. Kemudian T kecil yang ini untuk di sini. Oke? Nah, oke ya. Kalau mengerti sampai di sini, kita lanjut lagi. Untuk mengisi kotak yang ini ya, itu kita gabungkan antara gamet betina dengan gamet jantan di baris yang sama. Jadi ingat ya, untuk mengisi kotak yang ini kita gabung ya. Saya ulangi, ini kita gabung ya. Jadi hasilnya seperti ini, T besar, T kecil. Jadi T besar dari sini, T besarnya dari sini satu. Makanya di sini saya bedakan warnanya, T besar warna hitam satu, T besar warna pink. Ini untuk memudahkan memahami diagram ini. Kemudian selanjutnya T besar, T kecil. Ini gabungan dari sini, T besar, T kecil. Kemudian selanjutnya gabungan dari sini, T besar, T kecil ya. Jadi cara menulisnya pun di sini kita harus menulis dulu yang huruf besar, baru kemudian diikuti dengan huruf yang kecil. Jadi gen dominan dulu ditulis, baru kemudian gen resesif. Kemudian kotak terakhir sama-sama T kecil ini ya, T kecil ya. Jadi cara penggabungannya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi sekarang kita lihat, setelah kita isi, inilah yang kita sebut genotif ya. Ini genotif. Nah, sekarang kita mengisi bagaimana fenotip yang muncul dari genotif ini. Yang pertama, di tabel pertama ini tinggi. T besar tinggi. Kemudian selanjutnya ini juga tinggi karena ada T besar ya. Jadi ada T besar, jadi dia tinggi. Kemudian selanjutnya, nah ini juga tinggi karena ada T besar. Kemudian selanjutnya yang terakhir pendek. Nah, dia baru muncul pendek kalau dua-duanya gen resesif. Jadi T kecil resesif, dia baru muncul kalau dua-duanya resesif atau homozigot resesif ya. Jadi kapan ada T besar atau kapan ada gen dominan, maka pengaruh yang muncul, fenotip yang muncul adalah fenotip dari gen dominan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita hitung rasio fenotipnya. Tinggi ini ya, fenotip berbanding pendek. Jadi di sini fenotip cuma dua, yaitu tinggi saja dengan pendek. Nah, sekarang kita hitung yang tinggi itu berapa? 1, 2, 3. Nah,
Jadi tinggi 3, pendek 1. Pendek 1. Jadi rasio fenotip yang kita peroleh adalah tinggi berbanding pendek itu 3:1. 3 tinggi dan 1 pendek. Kalau kita persenkan 75% berbanding 25%. Nah, inilah untuk persilangan monohibrid. Jadi persilangan monohibrid pada hukum Mendel 1 itu selalu persilangannya adalah 3:1. Ya. Oke. Jadi semoga bisa dipahami ya untuk persilangan monohibrid ini. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami untuk monohibrid. Jadi di sini di hukum Mendel 1 kesimpulannya adalah gamet pada persilangan monohibrid hanya tersusun atas satu alel. Jadi tadi itu alelnya adalah T besar dan T kecil. Jadi hanya ada satu alelnya. Kemudian gamet yang dihasilkan pada F1 hanya memiliki satu alel yaitu T besar dan T kecil. Pada pembentukan gamet ini dikenal dengan hukum Mendel 1 yaitu hukum pemisahan gen yang sealel. Nah, itu untuk persilangan monohibrid ya. Jadi persilangan monohibrid itu kesimpulannya perbandingan fenotipnya selalu 3 ini ya. Selalu 3:1. Ya tadi, jadi tadi tinggi berbanding pendek itu 3:1. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian untuk persilangan monohibrid. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.